Radio Talk, Radio People, saatnya bicara di radio podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, apa kabar? Balik lagi dong, kita di podcastnya RRI Pekanbaru untuk ngobrol banyak hal pastinya. Satu orang yang aku hadirkan spesial banget karena aku pengen banget untuk sharing buat teman-teman gitu ya kan. Karena aku kedatangan sama Deborah. Halo Deborah. Halo Kak. Apa kabar? Ya baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Hari ini bajunya warnanya cerah ya? Iya, itu warna kesukaanku. Warna kesukaan kamu? Biru ya? hijau-hijau gitu. Iya, agak-agak biru-biru hijau-hijau gitu ya. Cakep sih kamu pakai. Ya, thank you. Sama-sama. Nah, Deborah ini ya teman Pro 2 ini menjadi salah seorang perwakilan dari banyaknya anak-anak luar biasa yang ada di wilayah Kota Pekanbaru gitu ya. Yang mungkin kita bakalan cari tahu lebih dalam. Bagi kamu yang mungkin melihat dengan menggunakan kacamata orang awam, mungkin melihatnya agak sedikit berbeda. But it's okay. Semua orang adalah orang yang sama, hanya diberikan kelebihan-kelebihan dan identitas serta keistimewaannya masing-masing teman Pro 2 dan juga Radio People. Nah, Deborah, aku boleh kita kenalin dulu ya sama teman-teman dan juga Radio People kita. Nah, boleh tahu ini Deborah ini bisa dibilang sih anak berkebutuhan khusus ya, bisa dibilang ya. Betul. Nah, Deborah sadar dan aware nggak sih dengan hal itu? Sebenarnya begitu sih ceritanya ini. Itu sebenarnya sih dari aku dulu itu aku sudah kayak menyadari juga bahwa aku ini kayak autistik juga. Tapi sebenarnya pemahaman aku mengenai autistik ini sebenarnya cuma hanya tergantung hanya lebih pada basisnya aja, istilahnya itu kepada basisnya dasar-dasarnya, tapi untuk yang mendalamnya itu kayak belum gitu. Jadi makanya aku udah dengar katanya bahwa aku ini autis, tapi ya memang aku udah sadar aku autis. Ya tetapi sih sebenarnya sih dari diri aku itu juga karena aku masih belum memahami banyak, karena waktu belum terlalu banyak juga edukasi mengenai autisme juga. Karena itu kan di years of 2000 itu. Ya, jadi makanya juga aku kayak merasa itu istilahku kayak merasa kayak teralienisasi juga istilahnya ini. Aku kayak merasa diri saya ya kenapa aku ini rasanya aneh juga sih jika bandingin perilaku aku, pikiran aku juga ini, lalu cara aku hidup di dalam dunia saya sendiri bandingkan dunia realita teman-teman saya di sekolah di sekitarnya ini. Oke, gitu ya. Jadi kamu ada ngerasa dari dulu, cuman basicnya aja ya, bisa dibilang basicnya aja. Dan itu kayaknya semuanya sama kok sebenarnya pemberian titel dari yang namanya manusia, anak muda, dewasa, sebenarnya sama kok kalau misalnya bisa dibilang. Cuman kamu sedikit berbeda saja mungkin gambarannya. Banyak dari kacamata orang biasa, orang umum, atau ya bisa dibilang sih masyarakat kebanyakan kita bilang, berbedanya itu dari segi banyak hal. Tapi spesialisasinya dari Deborah apa sih menurut kamu? Ya kalau spesialisasi dari berbeda juga kan sebenarnya kayak banyak sekali sih, dari kayak autistik juga itu kayak apa saja itu perbedaan mereka itu, baik itu mungkin kayak secara pikirannya, fisiknya juga atau perilakunya. Sebenarnya dari segi intelektual sih aku kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali ya? Iya sih, kan aku sudah jelaskan juga sebelumnya. Tapi yang palingan juga aku sebenarnya lebih kepada dari segi secara aku emosionalnya ini kan. Kalau ada kan sensorinya kan sangat tinggi sekali aku ini. Dan juga kadang-kadang aku kayak sama sosialnya juga aku kan gak memahami juga apa sih misalnya social cues gitu, misalnya seperti apa sih kayak ini maksud orang kepada orang-orang ini. Contohnya juga kan waktu aku di sekolah kan ini, kan aku kira juga teman-temanku kayak canda-candain juga ini. Aku dikira tuh karakternya kok kayak ini menyakitin sekali, menyakitin hati aku gitu jadinya. Jadi makanya aku kayak sentian gitu, aku kayak terimalah candaan itu kayak sesuatu yang bikin aku sakit gitu kayak karena gitu juga lah, karena itu mungkin aku kayak sering kayak kena bully juga sih jadinya ini karena kan aku pemahaman aku akan sosial cues seseorang itu kan kayak bisa berbeda-beda juga karena interpretasikannya juga. Karena kan berdasarkan dari pandangan dunia aku sendiri juga, karena kan autisme sama dengan
auto kan artinya kan sendiri juga, ya, ini benar. jadi dunia sendiri, maksudnya aku nggak memahami juga ke dunia orang lain juga, dan juga yang terlihat juga ya kayak sama perilaku juga. Kalau dunia autisme kan ada namanya kayak stimming juga. Oke, itu apa tuh kira-kira? Stimming itu kayak apa tuh? Aku jelasin kayak ini kayak perilaku agak repetitif juga. Ini kayak bisa meningkatkan stimulasi juga sama yang seseorang lebih. juga kan. Misalnya kan aku kan ini misalnya kita kayak ketok-ketok meja, ketuk-ketuk kaki juga itu. Oke. Iya, nah mungkin aku dulu sih mungkin aku kayak Ada suka dulunya? melempar-lempar barang juga aku, oke. pensil dilempar-lempar juga itu. Jadi mungkin itu sih ini yang rasanya yang dari pengalaman aku kayak paling menonjol juga ini. Oke, gitu ya. Yang mungkin kayak tadi ada beberapa pengalaman yang dialami oleh Deborah dulunya gitu nih ya, Ready People, yang mungkin ya kayak tadi. Karena sebenarnya sih baik itu Deborah maupun teman-teman di sekitaran Deborah juga masih belum paham sebenarnya apa itu gitu ya. Sampai akhirnya balik lagi mengangkat kata berbeda tadi gitu ya sebenarnya, karena sebenarnya sih sama-sama belum paham saja gitu awalnya gitu. Nah, Deborah, kayak kamu bilang kalau dari segi intelektual sebenarnya aman dan bahkan digolongkan sebagai high nih kata si mamanya gitu. Bener ya, berarti cepat ya kalau untuk pendidikan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sih ada juga sih beberapa, mungkin ada mata pelajaran mungkin aku kayak masih agak kurang. Contohnya aku dulu kan nggak terlalu lemah juga kalau saya di matematika juga. Oke. Aku aja makanya di sisi itu aku kayak paling banyak ditolong juga kayak berhubungan sama hitung-hitungan juga sih. Gitu. Mata pelajaran kamu suka apa? Aku sih suka kayak pelajaran keberhubungan sama bahasa gitu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga. Karena ikan itu kan aku kan kayak banyak sekali bisa aku kayak bikin kayak cerita juga, kayak puisi juga, kayak bikin kalimat juga. Nulis suka nggak kira-kira? Ya itu sih dulu aku suka dulu sih, aku suka. menulis sih. Tapi ya sekarang sih mungkin sekarang ini aku lebih suka menulis skrip film sih. Oh, skrip itu. film. Wow, berarti kamu Jadi ada hobi every- untuk film? Apa? Lebih suka ngarah ke skrip film? Iya sih, itu juga memang kayak satu memang tadi kayak special interest juga ini. Kan kalau orang-orang yang neurodivergent itu biasanya memang mereka cuma ada special interest juga. Iya. Oke, gitu. Nah, kebetulan kalau boleh tahu, nah kamu kalau misalnya ditanya dari segi bidang pendidikan, ini kamu udah lulus apa nih? Sekolah menengah atas atau justru Iya. universitas atau apa nih? Boleh dikasih tahu juga. Iya, ya masku tahun lalu juga saya baru lulus aku tahun lalu. Dari? Itu dari Binus University di Alam Sutra, itu jurusan film. Oke, jurusan film dulu milihnya. Kenapa milih film? Karena memang tadi focusing interest kamu tuh khusus untuk di film. Iya sih, aku sih. Dan juga mungkin aku menemukannya palingan kayak akhir SMP menjelang SMA sih. Akhir SMP jelang SMA baru nemu suatu hal yang menurut kamu, oh film itu dunia yang menyenangkan. Iya sih. Bagi apanya yang kamu lihat dari dunia film dari sudut pandangnya seorang Deborah? Ya itu sebenarnya kan film, dari satu film kan komponen-komponennya kan sangat banyak juga. Ya misalnya ada seperti ada storyline-nya juga, dan juga sampai pada visualnya kayak gambar-gambar yang bergeraknya juga, warna-warnanya, lalu kayak editingnya juga. Aku nggak tahu, pokoknya semua komponen tuh kayaknya ada beauty-nya juga sih masing-masing juga. Aku kayak suka sekali melihat bagaimana ya film itu kayak bisa memvisualisasikan juga kayak satu storyline, satu cerita juga, kayak benar-benar menjadi nyata juga. Karena kan saya kan kekuatan saya kan terletak kan pada visualnya, pada visual juga. Jadi aku suka kali sih kalau bilang oh ya untuk bisa memahami satu cerita itu jika ditranslate menjadi satu gambar yang bergerak, moving image. Lalu ada suara-suaranya, lalu ada musiknya ini, editingnya, sinematografinya. Nih itulah yang saya sangat appreciate sekali. Bener ya, kelihatannya indah, kedengarannya juga indah gitu ya. Yang namanya film itu ya hasilnya seperti itu. Balik lagi kayak tadi, suatu hal yang menarik bagi seorang Deborah dan ketertarikannya akan dunia film gitu ya, itu ngebuat dia memang memfokuskan itu. Sebelum kamu tahu kesukaan kamu untuk film, susah nggak sih untuk cari tahu kesukaan hal yang memang jadi fokus utama kita? Karena kebanyakan kayak mungkin orang umum mikirnya, oh, anak autis tuh susah untuk berfokus akan satu hal gitu. Banyak yang mungkin bilang, kamu susah nggak ketemu dengan satu hal yang bisa kamu fokusin sampai akhirnya jatuh cinta dengan film? Sebenarnya sih sejujurnya sih dari pengalaman saya sih
Ya itu sebenarnya kayak tergantung juga sih sebenarnya itu ya, mungkin dari aku masa kecil aku dari SD aku ya palingan aku kayak ya cenderung juga kayak bisa menikmati, tapi sih sebenarnya aku kayak orangnya tipenya ya pada berfokus pada satu hal yang niche gitu, pada yang niche satu gitu. hal juga. Dulu aku juga suka kayak animasi juga, kayak aku juga dulu suka bikin gambar-gambar komik juga, kayak bikin cerita juga. Itu sebenarnya pun kayak satu kayak cikal bakal juga sih dari terbentuknya fokus kepada minat saya juga. Nah, setelah aku menemukannya ya aku sadar bahwa aku fokusnya pada satu hal ini saja, pada satu hal pada film ini. Tapi sih menurut saya itu minat hal juga bisa berkembang sendiri juga, bahkan secara kayak lebih spesifiknya lagi. Aku udah tahu bahwa oh ya minat saya pada film, tapi kan cuma kan dalam dunia content creating dan membuat film itu kan lebih banyak sekali sebenarnya ya, itu aspek dan poin itu kan banyak yang harus dipilah-pilah lagi bener gitu ya. Kayak job desk juga ini ya, mungkin waktu kuliah juga sih aku kayak masih mencari-cari apa sih sebenarnya, apakah mungkin aku fokus kepada produksi filmnya atau kritiknya itu, script writingnya kah, lalu kayak sinematografinya itu atau editingnya ini sih. Nah, jadi makanya itu sih, jadi menurut aku sih ya saran saya itu jangan kayak terlalu dipaksa, jangan kayak terlalu merasa kayak dibikin stres juga kalau pengen bisa menfokus kepada satu hal juga, karena ingat lama-lama itu bisa berkembang sendiri. Jadi istilah kita kayak ada jeruk nih, buah jeruk juga kan banyak sekali kayak layer-layer juga lapisannya. Kita ini kan misalnya kita menemukan satu hal, ini kulitnya dulu yang terkupas, tapi kan sadar di satu sisi ini kan masih banyak juga tuh yang kumpul-kumpulan lainnya juga, istilah kita buka lagi, habis temukan lagi. Jadi makanya itu makin lama kayak mengembang dari awalnya dari kecil, lalu selanjutnya itu juga itu makin lama makin mengerucut juga yang ke lebih spesifiknya ini. Ya gitu ya. Karena setiap orang tuh juga butuh proses. Baik itu mungkin kita sebagai masyarakat awamnya teman Pro 2 gitu ya, dan juga Radio People, atau juga bagi siapapun orang-orang yang memang golongannya adalah berkebutuhan khusus tadi gitu. Butuh proses sampai akhirnya bertemu satu hal yang menurut mereka bisa untuk difokuskan, karena berproses itu nggak sebentar. Lama juga pastinya Radio People. Nah, ini kalau misalnya kita mungkin beralih kayak tadi, itu mungkin menjadi nilai plusnya dari kamu. Kamu udah tahu kecintaan kamu udah tahu gambaran yang kamu tertariknya. Tapi bisa dibilang sih, ada nggak sih kira-kira beberapa hal yang justru menghambat kamu untuk bisa itu, baik itu dari efek tadi, karena mungkin pemahaman basic saja tentang autism tadi, atau justru kayak tadi emosional kamu yang justru sesekali kadang menimbun rasa aturannya udah ada nih step-stepnya, tapi akhirnya gara-gara emosional tertekan tuh. Iya sih. Dan juga sih sebenarnya sejujurnya sih mungkin saja palingan saja itu kan sebenarnya kan dari kecil kan aku sudah kayak diajarkan juga seperti apa autisme juga, dan juga bagaimana diajarkan sebenarnya nggak ada masalah, no problem juga kok kita bisa pengen menjadi berbeda juga. Tapi cuma saya sendiri sih dari sepanjang pengalaman saya saja masih belum bisa paham sepenuhnya sih waktu itu kan tadi masih basic-basicnya aja, belum kayak mendalamnya, karena kan saya sempat juga memiliki kayak konflik perbedaan diri saya sama teman-teman saya, lalu kayak aturan-aturan yang ada juga, karena kan kita kan autistik, kita kan cenderung kan punya dunia sendiri, lalu kayak aturan-aturan atau rules sendiri juga. Kita sendiri kayak kayak membuat kayak ekspektasi tinggi saja bagaimana sih ke orang lain itu bisa berperilaku ke kita. Padahal justru kenyataannya di luarnya itu justru bisa sangat berbeda jauh sekali dibandingkan sama kita itu. Jadi itulah ya, kadang-kadang aku kayak ya cenderung aku kayak ya waktu aku kayak dipaksa aku dari comfort zone aku, dari dunia luar aku gitu, aku kayak merasa aku ada culture shock juga, aku merasa kaget juga kayak kenapa sih misalnya dunia nyata itu kan gak sesuai yang aku kayak harapkan. Contoh di kasusnya juga waktu aku kuliah film juga, aku ada masa semester 3 itu aku udah ngalamin kayak semacam ada keterpurukan juga ini, karena aku kan karena kan di masa itu kan lagi di masa-masa dimana kayak ini beban belajar kan kayak meningkat juga, sudah mulai ada praktek-praktek individu juga, syuting film sendiri juga kan, tau lah syuting film kan pasti susah banget itu pastinya, itu susah banget itu. Dan juga karena bebannya tambah, aku kayak harus banyak berinteraksi juga sih yang sama orang-orang di sekitar. Karena kan ini kan kalau syuting film harus membutuhkan kayak teamwork gitu yang bagus juga, harus bisa berinteraksi sama orang lain. Dan juga kan waktu aku lagi sendiri juga, aku itu kan kuliah kan di Jakarta, jauh dong dari Pekanbaru sini, ya makanya jauh dari keluarga.
lalu juga nggak ada teman-teman di sana yang aku kenal, orang-orang dekat juga yang bisa kasih support system juga. Pokoknya aku kayak sendirian juga, aku ngerasa sekitarnya kayak asing juga sih rasanya orang-orang di sekitarnya ini. Jadi itu sih makanya juga sih, karena kadang-kadang kadang-kadang kita dihadapkan sama aturan-aturan yang baru juga, ya rasanya waktu aturannya di luar dari comfort dan kenyamanan kita ini, kita rasanya kayak sulit sekali kita bisa untuk menyesuaikan diri untuk bisa mengikutin juga seperti apa sih ini. Dan juga itu sama juga sih di waktu kayak di SMA juga itu kan tau lah kan sekolah saya kan di sekolah swasta yang bergengsi juga ini. Dan juga di mana di sana kan ini kan aku kayak harus lebih ekstra lagi, aku harus les matematika kayak 3 kali sehari dalam seminggu juga ini. Makanya hal itu mungkin kayak abandon juga sih sebenarnya semua interest saya di film gitu, kayak video making juga. Jadi itu sih sebenarnya punya penghambat saya, bahwa kadang-kadang saya itu ya itu kan masalah kan di sosialisasinya itu saya harus bisa lah menyesuaikan diri kayak masking gitu, ngeblend sama orang-orang, sama ini dunia, sama aturan-aturan di dunia luar. Tapi cara terbaik kamu untuk bisa yang namanya ketika say hi dengan dunia yang asing dan berbeda tadi, gimana cara kamu untuk bisa memasukinya? Atau cara kamu untuk beradaptasinya biasanya gimana sih? Ketika kamu tahu, oh ya aturan di dunianya Deborah dan juga di dunia luar itu kan berbeda tuh. Gimana cara kamu untuk bisa pelan-pelan mengikuti untuk oh kayak gini loh dunia, oh kayak gini loh pendapat orang. Itu pernah berusaha nggak, atau mungkin gimana cara kamu bisa dibilang? Ya itu yang poin pertama itu ya, itu biasanya kita harus adanya penerimaan pada diri kita dulu. Kita ada penerimaan pada diri kita kan. Waktu itu atau SMA aku sudah kayak banyak sekali edukasi, lalu research tentang seperti apa pada autisme ini. Itu penerimaan sangat penting juga. Kita harus mendapatkan semacam mantra juga bahwa ya itu bahwa sebenarnya ingat itu bahwa sebenarnya autisme itu kita tidak bisa dihilangkan, tidak bisa disembuhkan juga. Tetapi itu pasti ada potensi, kita pasti bisa untuk menguranginya juga. Tapi ingat, mengurangi tapi kita tidak bisa juga kayak menghilangkannya, karena itu kan autisme lebih kepada kayak kayak perbedaan pada cara kerja otak gitu. Nah jadi sama seperti kayak komputer juga kan, itu kan komputer kan pasti kayak berbeda-beda juga sih kayak cara kerjanya. Ada kapasitas mungkin prosesornya ini, Intelnya ini, apanya ini gitu ya. Iya, jadi makanya melalui kayak cara kerja otak kita seperti ini, kita harus menerima juga ini bahwa bagaimana dengan kondisi kita yang seperti ini juga. Saya tuh kayak belajar juga, saya bisa belajar untuk kayak beradaptasi juga ini. Nah, jadi itu penerimaannya. Yang kedua juga itu biasanya menemukan kekuatan juga kepada diri kita ini, bahwa ingat juga bahwa autisme itu mungkin memiliki segala kekurangan, itu pasti kayak ada kekuatannya tersendiri bagi mereka. Kan yang kekuatan aku suka ketemukan kayak ada kekuatan visual juga ini. Dan juga sih aku mungkin kayak berfokus juga kepada kekuatan saya itu seperti apa dan bagaimana caranya untuk beradaptasi juga sama lingkungan-lingkungan yang mungkin kayak gak sesuai juga sama ekspektasinya ini. Ya itu sebenarnya aku coba cari apa saja, apa kekuatan aku yang bisa yang lebih gitu. Misalnya ya aku kayak ini yang kurangnya aku waktu itu ya bisa berinteraksi sama orang lain gitu, ngomong sama orang lain. Susah misalnya aku kayak bisa ya kayak terbuka, vulnerable ke orang lain juga, kok bisa meminta bantuan. Ya kan bisa kalau ke orang-orang yang neurotipikal kan biasanya mereka bisa langsung cepet aja, mereka kayak ini kayak kita itu gitu ya. Kayak ngomong satu persatu. Kalau saya kan ini kan susah sekali, aku jaga kayak eye contact gitu juga, kayak ngomong gitu ya. Palingan cara aku ya mungkin aku kayak lebih kepada virtual gitu, misalnya aku kayak ya texting aja sih mereka ini dulu kayak by WA gitu juga ini. Ya ini aku coba kayak praktekkan juga seperti ini. Jadi istilahnya juga coba pikirkan juga sini apa saja kekuatan yang kita bisa yang bisa kita lakuin, apa juga kemampuan yang kita bisa lakukan juga untuk kayak beradapt juga sama situasi seperti ini. Misalnya kan seperti aku tadi, mungkin aku susah juga kayak berkomunikasi ke sesama orang, ya makanya mungkin lebih memilih kepada texting aja sih aku. Oke, gitu ya. Terbuka dan pahami kekuatan gitu ya. Kekuatan itu bisa jadi cara kita yang sebenarnya
nggak langsung membenturkan dunia kita dengan dunia baru gitu ya, tapi pelan-pelan untuk bisa nunjukin Iya kalau sih. keberadaan kita. Ya, proses gitu is ya. important. Iya, gitu. Bener. Itu bisa jadi caranya pasti ya untuk radio people. Nah, kayak tadi, setiap orang punya ketertarikannya. Kalau misalnya Deborah sendiri ketertarikan untuk dunia visualnya yang memang langsung diwujudkannya gitu dalam bentuk dunia film dan dia belajar. Waktu itu gimana kalau misalnya ditanya nih dari segi orang tua Deborah, kalau bilang, "Ma, aku maunya jurusan film." Itu gimana respon dari orang tua sebelumnya atau mungkin di orang di sekitar kamu? Ya, untuk orang tua saya sih memang puji Tuhan sih sangat suportif sekali. Kan orang tua saya kan juga kayak agak terbuka juga untuk kayak membesarkannya juga. Ini terbuka dan disiplin juga sih. Sebenarnya orang tua aku sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau misalnya aku mau ngikutin apa saja. Palingan kan waktu aku kecil dulu aku sangat di-encourage banget aku kalau misalnya untuk bisa menulis Untuk menulis juga. gitu, Itu ya. yang ya, tapi juga aku coba ikut-ikutin saja, tapi aku sadar juga waktu aku menulis cerita kenapa aku kayak nggak pernah selesai gitu juga. Aku banyak kali kayak proyeknya kayak di abandon gitu aja. Jadi aku sadar, berdasarnya aja gitu. oh kan, iya nggak ada mungkin yang- bisa jadi itu mungkin bukan di bagian saya gitu. Coba explore lagi satu persatu juga. Sepertinya ya sudah ketemu juga sih, tapi palingan orang tua kayak sangat mendukung saya ini. Dan juga kalau untuk yang orang yang di sekitarnya juga ya mereka kayak biasa ya, biasa lah itu, mereka kayak ya senang aja, kayak hey ya senang juga kayak bisa mendukung itu sih. Gitu. Oke, dan usur punya usut nih ya, Radio People katanya ya Deborah juga dia berencana dan juga berimpian pengen punya platform atau mungkin kontennya sendiri yang pengen diwujudkannya sebagai media komunikasi dan juga media edukasi. Bener nggak Deborah? Ya benar sekali. Emang kamu punya impian apa sih? Pengen ngebuat hal apa sih kira-kira Deborah? Ya itu sebenarnya palingan yang sederhana sih, mungkin kayak bikin seperti podcast seperti ini sih. Aku kayak pengen sekali, aku sebagai ABK kan kadang-kadang aku susah sekali kayak menemukan ya seperti apa sih orang-orang seperti saya itu kayak bisa berinteraksi satu Interaksi sama itu lain. gimana? Lalu kami sharing juga seperti apa struggle kita, impian kita juga, encourage each other juga. Jadi makanya itu aku pengen bisa untuk kayak ini mengempower kayak anak-anak ABK di sekitarnya juga ini supaya nanti mereka kayak bisa menjadi ini inspirasi juga bagi di sekitarnya ini. Pada para ABK juga gimana caranya mereka itu bisa survive gitu sampai mereka bisa sampai di sini juga ini. Oke. Itu mungkin yang saya harapkan juga. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa berproses dan juga bisa dicoba diwujudkan gitu ya Deborah pelan-pelan, karena katanya dia ya baik lagi kan butuh link by link katanya tadi. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diwujudkan pasti untuk dari Deborah sendiri. Itu impian sederhana dari Deborah, kan dia pengen banget cari tahu gimana sih kabar-kabar, informasi, kehidupan dari teman-teman ABK lainnya yang mungkin di sekitaran wilayah Pekanbaru, Riau, atau mungkin dimanapun nanti ada kesempatannya yang berencana akan diwujudkannya di masa datang nanti. Nanti mudah-mudahan secepatnya. Bisa secepatnya tuh Deborah? Ya, palingan cuma butuh doa aja. Butuh doa aja dulu. Sekarang tuh butuh doa aja dulu. Oke, kamu aktif nggak di media sosial? Ya, itu ya palingan ya cenderung sih sebenarnya, tapi cuma waktu SMA dulu lah itu, SMA karena kan aku dulu. kan kayak masih remaja kan, kayak masa pencarian jati diri juga, banyak posting-posting juga. Tapi nggak tahu juga, mungkin karena aku semakin bertambah umur juga, aku rasa kok popularitas kok kayak bukan kayak prioritas aku gitu lagi sih. Jadi aku berfokus aja apa saja yang important itu. yang Wah, penting. ayo siapa yang setuju habis kena tepuk sama Deborah. Please, sosial media kamu tuh bukan jadi priority kamu. Ouch. Ouch, katanya. Tapi it's okay, karena memang setiap orang kan balik lagi ya teman Proda. Gimana cara mereka untuk bisa berhubungan dengan dunia sosialnya? Mungkin cara yang dibutuhkan dan juga dipilih oleh Deborah itu bukan memprioritaskan yang namanya sebuah popularity atau mungkin banyaknya jumlah followers maupun like. Tapi yang dibutuhkan ya benar-benar komunikasi yang tingkat intens, ya mungkin lebih kayak ke intrapersonal atau mungkin ya interpersonalnya juga gitu nih teman Proda. Nah, tapi sebanyak ini untuk di wilayah Kota Pekanbaru banyak nggak teman Deborah? Ya itu sebenarnya yang sebenarnya kan tadi kan ada masalah dalam sosialisasi juga, palingan yang mungkin tapi kan paling ada yang ya ada sih beberapa teman juga sih, paling cuma hanya circle kecil-kecilan aja ini. Ada namanya nggak kira-kira nama pertemanannya? Kalau misalnya kayak di luar kan mungkin kayak nama-nama geng. Ada nggak nama-nama teman-teman kamu kira-kira kalian tahu nama gengnya nggak?
Sebenarnya kami kayak nggak ada nama-nama Nggak ada geng gitu, nama-nama. kami cuma hanya circle-circle Oh, aja circle-circle itu. doang. Tapi sih palingnya sih sekarang ini ya karena biasanya di gereja sih biasanya karena aku udah persekutuan pemuda juga ya. ini. Ya jadi disitulah circle kami Oh, ini. di situ lebih banyak ngabisin waktunya. Terus Iya. teman-teman tempat ngobrolnya di situ ya, Deborah Iya ya. sih. Oke, banyaknya di situ Iya. sebenarnya. Oke deh ya. Deborah, tanpa terasa waktu kita kayak kita cukupkan dulu. Thank you loh Deborah. Iya. Terima kasih Deborah. Iya, sama-sama. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak hal yang kayaknya bisa kita slot untuk kita obrolkan lagi bersama dengan Deborah. Tapi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu. Kalau misalnya kamu suka ya teman Pro 2 dan juga pastinya untuk rangkaian si Radio People, silahkan gitu ya. Request by request dan siapa tahu kita berkesempatan untuk ngobrol lagi bareng dengan Deborah. Kita pamit dulu, terima kasih. Radio Talk Breaker and say bye-bye.